Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita akan membuat patok batas area pengamatan atau area kerja atau lokasi penelitian serta petak-petakan atau blok yang berada di dalamnya. Jadi yang pertama kita sudah buka ArcGIS-nya, lalu kita add data. Klik kanan pada layers, add data. Di sini saya ada nih area pengamatan. Lalu di sini ada citra satelitnya sama petak ukurnya. Nah, jadi yang pertama kita atur dulu warnanya ya. Ini warna kuning saja deh. Terlalu tebal. Nah, jadi ini kita akan membuat patok batas area pengamatan secara otomatis. Misalnya kita sudah ukur di lapangan, misalnya nge-tracking tapi belum membuat titik koordinatnya. Nah, ini bisa dilakukan di ArcGIS secara otomatis tanpa digitasi. Jadi selanjutnya kita ke Art Toolbox-nya dulu. Lalu kita pilih Data Management Tools, pilih Features. Nah, biasanya ada yang keliru nih, ada yang pakai fitur to point, ada yang pakai vertex. Kalau fitur to point, ini titik koordinatnya berada di tengah area, nggak berada di tepi-tepi. Tapi kalau menggunakan fitur vertex, nah ini akan muncul di tepi-tepi area. Jadi kita menggunakan fitur vertex to point. Kita masukkan area pengamatan. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita langsung ekspor saja. Lalu kita akan cek atributnya. Titik batas lah. Area pengamatan. Nah, jadi saya buat ini yang kedua karena tadi saya buat sebelumnya. Yang pertama ini ada yang double titik koordinatnya, jadi ini perlu diperhatikan. Ini kita lihat ya, kita buka atribut tabelnya. Jadi di sini ada yang namanya nih titik 59 sama titik 1 itu sama posisinya. Nah, ini kan kita harus ngecek lagi nih supaya tidak dikerjakan dua kali di lapangan tuh. Jadi kita klik kanan di titik batas area pengamatan, edit fitur, start editing. Ini juga saya sambil kerjakan untuk penelitian saya. Jadi sekalian lah kita bikin videonya sekaligus. Nah, jadi di sini titik yang 59 ini kita delete saja. Karena double kan. Masa mau dua kali patok. Lalu org id kita stop editing dulu. Lalu ini kita delete. Ini juga sama. Nah, ini kan belum tahu nih titik bujur berapa, titik lintangnya berapa, XY-nya lah ya. Lalu di sini kita membuat tabelnya dulu di tabel option. Kita pilih add field X di sini. Fiturnya text. Sama juga ini Y untuk lintangnya. Jadi kita tinggal dempetin aja nih tabelnya nih. Karena biasanya titik koordinat tuh nggak terlalu lebar. Jika sudah, klik kanan pada tabel X, pilih calculate geometry, propertinya X coordinate of point, pilih UTM, lalu unitnya pilih degree minute second. Jadi di sini kenapa menggunakan degree minute second? Karena ini biasanya sering dipakai dalam ini nih GPS. Biasanya menggunakan satuan koordinat ini. Kita klik OK. Nah, lalu muncul secara otomatis. Sama juga di Y-nya, calculate geometry, pilih Y coordinate of point. Satuannya degree minute second. Nah, ini sudah jadi. Jadi misalnya mau membuat patok nih di lapangan, mau nancepin batasnya, gunakan titik koordinat ini, lalu bawa GPS atau Avenza kalau di HP. Untuk merekapnya di Excel cukup klik salah satu tabel, misalnya nih begini, terus tekan Ctrl pada keyboard sama A.
Nah, jadi dia terpilih semuanya. Lalu kita buka dulu Excelnya. Ini kita lebarin dulu ya. Oke. Klik kanan pada salah satu tabel, copy select. Lalu ke Excelnya Ctrl V saja. Nah, di sini sudah jadi. Lalu untuk tabel-tabel yang tidak digunakan, misalnya nih ya, saya ingin menghilangkan FID-nya nih, karena nomornya dari 0. Nah, ini sudah jadi. Tinggal di print, lalu bawa ke lapangan, udah tinggal nancepin patoknya dan ikutin angka koordinatnya yang ini. Ini berada di dalam GIS yang sudah direkap ke Excel. Lalu untuk pengerjaan petak ukur juga sama. Ini ya petak ukurnya ya. Sama juga di Art Toolbox, Data Management Tools, pilih Features, lalu pilih fitur Vertex to Point. Input fiturnya sama, pilih petak ukur, lalu klik OK. Nah, ini kan banyak nih. Kita ganti dulu ya warna merah misalnya. Nah, ini dia titiknya. Sama, kita ekspor dulu, karena kalau belum diekspor ini masih geodatabase, masih database GIS-nya tersimpan di file local disk C biasanya ya, di partisi C. Jadi kita ekspor dulu di folder yang kita simpan datanya. Misalnya di sini titik petak ukur 25 meter kali 25 meter. Oke, di sini sudah jadi. Ini kita remove nih. Kenapa di remove? Ini kan geodatabase GIS-nya, sedangkan kita sudah ekspor, jadi ini nggak perlu lagi. Lalu kita cek lagi nih open attribute tabelnya. Nah, di sini sudah ada yang namanya pack number. Pack number itu petakan pertama misalnya. Kalau pack name ini blok pertama. Jadi kenapa dari A9? Sebelumnya kan ada petakan-petakan yang di luar. Nah, yang di luar ini sudah kita potong. Ternyata petak pertama ini dimulai dari A9. Dan ini bisa diubah, mengkondisikan misalnya kawan-kawan, saudara-saudara semuanya mau buatnya 1 misalnya, atau A1 bisa. Di sini saya ingin menghapus titik-titik yang tidak titik-titik pula tabel yang tidak digunakan. Jadi menghemat rekapan data lah jadinya. Sama, ini objek ID juga saya hapus, ini saya hapus. Lalu udah, saya mau bikin di sini, pilih klik ini ya, tabel option, add field, kita masukkan juga titik bujur dan lintangnya. Bujurnya X, lintangnya Y. Nah, jadi kita dempetin lagi. Klik kanan pada X, calculate geometry, sama juga seperti langkah yang sebelumnya, degree minute second, oke. Y juga, pilih Y coordinate of point, pilih degree minute second, klik OK. Jadi dia langsung otomatis. Tinggal bawa GPS, bawa Avanza misalnya, dan ikutin koordinat yang ada, lalu kita pasang patok. Untuk rekapnya di Excel juga sama, ini Ctrl A, lalu kita buka Excel lagi. Kita Ctrl V. Sama, FID saya hapus dulu. Salah, yang ini. Ini bukan nih. Kita pilih lagi tadi, mana tadi nih? Copy select. Jadi banyak nih titik koordinatnya nih. Jadi di sini tinggal dirapiin saja nih rekapan datanya. Misalnya saya ingin menghapus FID lah. FID-nya kita delete.
Pokoknya sampai habis lah kita delete ini. Ini dia. Oke. Nah, ini sudah jadi. Lalu tinggal di save ke Excel-nya. Nah, ini sudah bisa dibawa ke lapangan ini beserta GPS dan Avenza-nya untuk pembuatan plot, blok gitu. Dipatok-patok ininya, entah itu pakai kayu, pakai apa gitu, pakai tiang, terserah. Tergantung kegiatannya lah di lapangan. Baik, sampai di sini dulu pembuatan patok atau batas ya berbentuk poin di area pengamatan dan petak ukur atau blok. Lalu jika ada kesalahan kata dan penyampaiannya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.